Halo warga konteks, hari ini gua akan cerita tentang GCG 9, tempat Prabowo dan Luhut Binsar Panjaitan belajar anti teror. Siapa yang tidak kenal satuan militer elit dan menjadi kebanggaan Indonesia? Kita mengenal Satuan 81 Kopassus atau Gultor, Datasemen Jalamangkara atau Denjaka milik Angkatan Laut, dan Datasemen Bravo atau Den Bravo kepunyaan Angkatan Udara. Gultor adalah pasukan anti-teror pertama milik tentara Indonesia. Satuan ini lebih populer dengan sebutan Sat 81 Kopassus yang terbentuk pada 30 Juni 82. Nama 81 merujuk pada tahun terjadinya operasi pembebasan sandera di Bangkok. Pada saat pembajakan pesawat Garuda Indonesia Woyla pada Maret 81. Saat itu, sukses besar pasukan Kopassus dalam waktu kurang dari 3 menit mengundang decak kagum dunia. Ternyata, satuan militer elit pertama Indonesia itu berguru pada satuan polisi bernama GCG 9. Begini ceritanya. Dalam buku Beni Murdani, Profil Prajurit Negarawan, Julius Poor menulis bahwa pada dekade 70-an marak terjadi pembajakan pesawat dan penyanderaan penumpang sebagai modus operandi teroris di berbagai negara. Gue ngerokok dulu ya. Melihat kondisi ini, Kepala Pusat Intelijen Strategis Letnan Jenderal LB Murdani berinisiatif mendirikan sebuah pasukan khusus anti-teror berdasarkan analisis intelijen tentang ancaman keamanan. Beni, sapaan akrabnya, menginginkan pelaksanaan studi banding ke satuan anti-teror lain di KST Belanda, SAS Inggris, GSG 9 Jerman Barat, dan US Special Force, tentu di Amerika Serikat. Pada awal tahun 1979, Beni Murdani memanggil Letnan Kolonel Sintong Panjaitan, saat itu menjabat sebagai Asisten 2 Operasi Kopasanda yang kini menjadi Kopassus, dan meminta Sintong untuk menyiapkan pasukan khusus anti-teror tersebut. Sintong kemudian melakukan seleksi dan terpilihlah 2 orang perwira terbaik dari Komando Pasukan Sandi Yuda, nama Kopassus kala itu. 2 orang itu adalah Mayor Luhut Binsar Panjaitan dan Kapten Prabowo Subianto. ABRI, nama TNI saat itu, memutuskan mengirimkan Luhut dan Prabowo ke Jerman Barat guna menempuh pendidikan anti-teror. Namun uniknya, mereka berdua bukan belajar pada pasukan militer elit, melainkan menimba ilmu dari polisi. Luhut dan Prabowo belajar di Satuan Polisi Elit GSG 9. Ini adalah Polisi Federal Perbatasan di Jerman Barat. Dalam buku Geografi Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, tercatat bahwa pendidikan anti-teror di GSG 9 berlangsung selama 22 minggu. Selama 13 minggu pertama,
Mata pendidikan meliputi tugas-tugas kepolisian, masalah hukum, kemampuan menggunakan berbagai senjata, dan tentu saja bela diri. Namun bedanya, penekanan di bidang akademik di GSG 9 ini lebih besar ketimbang pendidikan di satuan anti teror di negara-negara lain. Ini yang menjadi alasan ABRI kala itu memilih satuan ini sebagai kawah candra di muka untuk menggembleng Luhut dan Prabowo. Apalagi, pendidikan anti teror di GSG 9 termasuk yang paling sulit di dunia. Rata-rata persentase kelulusan siswa hanya 20%. Tentu angka ini menunjukkan betapa berat dan sulitnya pendidikan anti teror di GSG 9. Hebatnya, Luhut dan Prabowo sukses menyelesaikan pendidikannya. Nah, bagaimanakah sebenarnya GSG 9 ini terbentuk? Hingga saat ini, pasukan khusus polisi federal Jerman itu dianggap sebagai salah satu unit khusus terbaik dunia. Kelahiran pasukan elit polisi Jerman Barat ini berawal dari tragedi pembunuhan oleh kelompok Black September. Pada 5 September 1972, dini hari, kelompok milisi Black September yang adalah salah satu faksi di PLO menerobos masuk ke sebuah apartemen tim Israel di Desa Olimpiade. Mereka menyandera belasan atlet dan membunuh 2 orang anggota atlet Israel, yakni pelatih gulat Moshe Weinberg dan atlet angkat besi Yosef Romano. Pemimpin kelompok itu adalah Lutif Aviv dengan nama samaran Isa. Saat itu baru berumur 35 tahun, mengajukan sejumlah permintaan. Pertama, Israel harus membebaskan 234 tahanan, tentu sebagian besar warga Palestina, di penjara negara tersebut. Mereka juga menuntut pemerintah Jerman membebaskan 2 orang pemimpin kelompok teroris Baader Meinhof dari penjara. Pemerintah Jerman Barat setuju untuk memindahkan kelompok itu bersama sandera dengan helikopter ke pangkalan udara di luar kota Munich. Namun diam-diam, Jerman Barat menyiapkan sebuah rencana operasi penyelamatan di pangkalan udara tersebut. Ternyata, polisi Jerman Barat tidak siap. Mereka tidak dapat menyelesaikan situasi dengan baik. Akibatnya, 11 orang Israel, 5 orang Palestina, dan 1 orang polisi Jerman tewas dalam operasi tersebut. Belajar dari pengalaman itu, Jerman Barat membentuk pasukan elit yang proyeksinya memiliki kemampuan anti-teror yang mumpuni. Pemerintah negara itu lalu menugaskan Kolonel Ulrich Wegener untuk membentuk pasukan ini. Saat itu, Wegener adalah petugas penghubung polisi federal untuk Kementerian Dalam Negeri Jerman Barat. Wegener sendiri sejak muda sudah ikut dalam pertempuran Perang Dunia. Ia ikut wajib militer saat remaja dan terjun dalam pertempuran Berlin. Sebuah pertempuran yang mengakhiri rejim Nazi dan menghentikan keterlibatan Jerman dalam Perang Dunia II. Sebelum mendirikan GSG 9, Wegener sendiri pernah menjalani pendidikan anti-teror di SAS Inggris dan pasukan elit Israel Sayeret Matkal. Oleh sebab itu, Wegener tahu benar apa yang harus ia lakukan terhadap unit khusus ini.
Nama GSG 9 sendiri melambung ketika sukses menyelesaikan misi dengan sandi sihir api pada musim gugur 1977. Ketika itu, sekelompok teroris Palestina yang menamakan diri Komando Martir Halima membajak pesawat Lufthansa dengan nomor penerbangan 181 pada 13 Oktober 1977. Para teroris menyandera 86 orang penumpang dan 5 orang awak pesawat selama 4 hari dan membawa pesawat tersebut ke Bandara Mogadishu di Somalia. Operasi pembebasan sandera dibuka dengan tembakan pengelabuan oleh Ranger Somalia dari arah depan pesawat. Tepat pada pukul 02.07 dini hari, Uri Wegener dan 30 orang GSG-9 tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam pesawat dari 2 pintu darurat. GSG-9 mulai sergapan dengan seruan bahasa Jerman agar setiap penumpang tiarap. Tembak-menembak terjadi di dalam kabin pesawat. Seluruh penumpang dan 3 awak yang tersisa selamat, sementara 3 dari 4 pelaku tewas dan seorang lainnya cedera. Atas prestasi pembebasan pesawat yang juga diawasi oleh perwira SAS Inggris dan Komandan Satuan Pasukan Khusus Israel di Tel Aviv menyebut GSG-9 sebagai pasukan anti-teroris terbaik di dunia. Nah, sekarang kita kembali ke cerita Luhut dan Prabowo. Sekembalinya Luhut dan Prabowo ke Indonesia, keduanya kemudian membentuk dan melatih pasukan anti-teror yang terorganisir. Luhut menjadi komandan pertama pasukan tersebut, sementara Prabowo menjadi wakilnya. Sebagian besar personel awal pasukan Satuan 81 adalah ex-anggota tim pembebasan sandera Waila di Bangkok. Nah, itu tadi cerita singkat gua bagaimana terbentuknya Sat 81 dan apa itu GSG 9. Kalian bisa juga menambahkan informasi di kolom komen, dan kalau kalian mau membaca cerita seutuhnya, silahkan kunjungi konteks.co.id. Kita ketemu di cerita yang lainnya.